Di video kali ini, saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan psikopat penghuni rawa banjir kanal dengan judul Headshot yang pernah dirilis pada tahun 2006 lalu, mengisahkan tentang para remaja rebel yang pada kala itu sedang mengikuti tour horor menuju sebuah hutan. Namun tanpa disangka-sangka, tempat tersebut merupakan tempat keramat yang telah dihuni oleh seorang psikopat sadis yang dengan tega akan memutilasi dan juga memakan tubuh mereka. Akankah para remaja itu berhasil selamat? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja ke alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada dua orang lelaki, anak dan juga bapak bernama Victor dan Hensley. Pada kala itu mereka sedang berburu buaya di sebuah rawa. Di situ Hensley izin ke bapaknya untuk buang air kecil, namun ketika tengah asik pipis di atas perahu, tiba-tiba hampir saja burung Garuda milik si Hensley ini diterkam oleh buaya. Maka dari itu dia memutuskan untuk melanjutkan pipisnya di tepi danau. Ketika selesai pipis, begitu kagetnya Lee karena sekarang si ayah sudah tewas secara mengenaskan entah oleh siapa. Awalnya dia mengira bahwa ayahnya ini telah tewas oleh seekor buaya. Dan ketika Lee berusaha memburu buaya tersebut, tiba-tiba ada makhluk mengerikan yang langsung menyerangnya. Kemudian di beberapa hari selanjutnya, film kembali berpindah dengan diperlihatkan kepada para remaja rebel yang tengah asik melakukan pesta. Di dalam pesta itu ada seorang pria bernama Ben dan juga sahabatnya bernama Marcus tidak pakai horizon. Namun di sini Ben dan juga Marcus memutuskan untuk pergi saja dari pesta itu sebab dia menganggap bahwa pesta itu hanyalah sekumpulan remaja sampah yang doyan mabuk dan juga saknean. Ben mengajak Marcus untuk mengikuti sebuah tur keliling rawa dengan menghampiri sebuah agen. Namun si agen pertama ini berkata bahwa pihaknya sudah tidak lagi melakukan tur ke sana. Pria tersebut lalu menyuruh Ben dan juga Marcus untuk mencari agen lain saja. Setelah itu mereka sampai di agen kedua. Di sana mereka bertemu dengan seekor pria bernama Shaun tidak pakai the ship yang bertugas memandu tur ke rawa yang dia maksud. Di dalam bus, mari saya kenalkan kalian dulu ke beberapa orang yang ikut ke sana. Antara lain ada sepasang seekor pasutri bernama Shannon dan juga Jim. Kemudian ada sutradara film bokep bernama Doc yang ternyata membawa dua model seksi bernama Misty dan juga Jenna. Lalu terakhir ada seekor wanita jutek bernama Mary tidak pakai Raffi Ahmad. Di awal perjalanan terlihat baik-baik saja. Mereka juga di situ sempat berkenalan satu sama lain dan berbincang satu sama lain. Bahkan di situ juga menceritakan mitos-mitos di tempat yang mereka lalui.
Setelah mereka sampai, mereka pun dibawa oleh Shaun untuk berkeliling menggunakan perahu. Namun sebelum pergi, ada seekor pria yang berteriak dengan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari rawa tersebut. Namun Shaun malah menghiraukan perkataan itu dan menganggap bahwa si pria hanyalah seekor gembel saja. Mamam tuh gembel. Yeah, one of the local alligator hunters just sits. Dan karena tur ini temanya horor, maka dari itu Shaun sempat bercerita mengenai mitos rawa tersebut. Dia juga menjelaskan mitos psikopat bernama Victor Crowley yang menghuni salah satu rumah di pinggir rawa tersebut. Orang lokal biasa menyebutkan dengan nama headset face atau muka kampak. Legend is that he was a deformed man. He was so ugly or something. If you ever near the old Crowley house late at night, you still hear old Victor Crowley crying for his dad. Ready to see something really scary? Huh? Dan menurutnya, mitosnya bila mana ada orang yang melewati rumah itu, maka Victor akan datang dengan membawa kampak. Namun di sini Mary menyangkal perkataan tersebut. Dia menganggap bahwa cerita aslinya bukan seperti itu. Di pertengahan jalan, tanpa sengaja perahu yang mereka tumpangi ini malah menabrak sebuah batu yang menyebabkan mereka langsung terjebak. Mereka sempat memindahkan bongkahan batu tersebut, namun sayang hasilnya ini sia-sia saja. Dan karena air danau semakin naik, mereka lalu pergi ke pinggir danau untuk menepi. Tanpa sengaja, ketika Jim duluan pergi, ada seekor buaya yang menggigit bagian kakinya. Untungnya Mary dengan cepat langsung menembak buaya tersebut. Pada saat suasana genting seperti itu, Mary langsung bercerita bahwa tujuan dia datang ke sini bukanlah ingin tur seperti itu, melainkan dia sedang mencari keberadaan ayah dan juga kakaknya. Dan orang yang dimaksud adalah dua orang pria yang di awal film tadi. Di situ Mary menyuruh mereka untuk segera pergi saja dari tempat tersebut, sebab wilayah yang mereka sedang injak merupakan tanah milik Victor Crowley. Flashback ke beberapa tahun yang lalu, diketahui Victor ini dulunya adalah seorang anak cacat yang dikurung dan juga dipasung oleh ayahnya di sebuah gudang kosong. Karena mempunyai wajah yang cacat, Victor jadi sering dibully. Bahkan beberapa temannya ini dengan tega malah membakar rumah Victor sampai habis. Ayahnya sempat menolong Victor dengan membongkar rumah menggunakan kampak. Sayangnya kampak itu tidak sengaja malah menancap wajah Victor sampai tewas. Kemudian dikarenakan trauma ditinggal mati sang anak, 10 tahun kemudian ayahnya pun ikut meninggal juga. Mary juga menjelaskan bahwa sebenarnya rumah Victor bukan yang tadi, melainkan sebuah rumah yang tepat ada di depan mereka. Masalahnya adalah mereka di situ harus melewati rumah tersebut. Dan benar saja, ketika mereka melewati rumah itu, mereka mendengar ada suara orang yang menangis dengan memanggil kata ayah. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba
Sosok Victor pun datang dengan membunuh Jim dan juga istrinya. Melihat kejadian barusan, mereka semua langsung kocar-kacir. Mary sempat menembak Victor sampai dia pingsan. Mereka kemudian berkumpul kembali, tapi sayangnya tidak dengan Doc yang malah kesasar dan juga bertemu dengan si Victor. Dengan sadis, Victor langsung membunuh Doc dengan cara mematahkan lehernya. Saat berkeliling ke sekitaran hutan, bukannya jalan keluar yang mereka temukan, mereka ini malah berpapasan dengan mayat Tom. Di situ juga mereka baru sadar ternyata selama ini mereka cuma muter-muter doang di tempat yang sama, sampai pada akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah itu, Ben menemukan banyak sekali bangkai hewan yang sudah di-black menjadi beberapa bagian. Di situ Mary dibuat kaget setelah menemukan jasad ayah dan juga kakaknya yang ternyata sudah tewas terpenggal. Mereka itu 4 orang yang masih di luar. Mereka tanpa sengaja lihat ada pergerakan di balik semak-semak dan ketika dicek ternyata itu hanyalah seekor rubah. Setelah itu dari belakang Victor pun datang dengan langsung membunuh Jenna dengan cara mengamplas bagian wajahnya. Selain Jenna, di situ juga Shaun yang sedang menyelamatkan Jenna malah harus berakhir tewas. Mereka berempat yang tersisa kemudian berencana akan membalaskan dendam saja daripada harus kabur dari tempat tersebut. Marcus dan Mary bertugas untuk memancing Victor agar menghampirinya, sedangkan Ben masuk dalam gudang dan berniat akan membakar rumah Victor dan Misty bertugas menjaga area luar rumah. You have a better idea? Namun tidak lama kemudian Ben malah dilempar menggunakan potongan kepala si Misty. Ini dapat disimpulkan bahwa Misty pasti sebelumnya telah dibunuh juga. Tak lama setelah itu Victor pun masuk dengan menyerang Ben, namun untungnya Mary datang tepat waktu dengan langsung menghajar Victor dengan cara membakar tubuhnya. Mereka bertiga lalu kabur dari rumah Victor, namun di pertengahan jalan seperti biasa karena dia tidak memastikan psikopat itu mati dulu, Victor lalu bangkit dengan menyerang sampai dia tewas. Ben dan Mary terus berlari keluar dari sana. Tidak lama setelah itu tiba-tiba kaki Ben ini tertancap sebuah besi yang dilempar oleh Victor. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, mereka dengan terpaksa harus melawan dengan cara menusukkan besi tersebut ke tubuh Victor. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan sebuah perahu di pinggir sungai. Mereka berdua merasa sangat lega. Tapi ya begitulah, lagi-lagi tidak memastikan kematian psikopat itu dulu. Namun nyatanya tiba-tiba
Entah dari mana datangnya Victor ini langsung menyeret Mary ke dasar sungai. Ketika melihat tangan Ben yang ingin menolongnya, Mary pun langsung memegangnya. Namun ternyata itu adalah tangan Ben yang sudah putus oleh Victor. Tamat ending yang benar-benar memviktorkan.